Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam sapaan Shalom Bergumul, di mana pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan pagi hari ini untuk melandasi seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pergumulan dan keberadaan kami di rumah, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di atas tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang mujizat, maka saat ini orang bicara tentang mujizat itu sesuatu yang sudah sangat jarang kelihatan. Tetapi mujizat itu Tuhan nyatakan dalam diri Musa untuk meyakinkan orang Israel bahwa Allah hadir bagi mereka. Kehadiran Allah bagi mereka memang tidak mudah dipercaya begitu saja. Musa cukup tahu watak orang Israel, karena dia tahu bahwa mereka akan bertanya, maka dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika dia berdialog dengan Allah, maka firman Allah berkenan kepadanya. Yang pertama, mujizat yang pertama adalah tongkat yang dipegangnya itu, ketika dia melemparkannya ke tanah akan menjadi ular, dan ketika dia memegang ekornya maka ular itu akan kembali menjadi tongkat. Yang kedua, supaya meyakinkan lagi kalau mereka tidak percaya pada mujizat yang pertama, maka tangan dimasukkan ke dalam kantong, keluar sudah kusta putih, lalu kemudian masukin lagi, keluar sudah bersih. Kalau itu belum juga, Tuhan bilang yang ketiga, bicara tentang ambil air dari sungai Nil, siramkan di atas tanah kering, maka dia akan berubah jadi darah. Mujizat adalah bagian dari tanda kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Nah, dalam situasi dan kondisi kita saat ini, apakah mujizat masih ada? Mujizat harus dilihat sebagai bentuk dari sebuah peristiwa yang terjadi di luar jangkauan kita, di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Nah, kalau kita sadar, berarti kita tahu bahwa disitulah Allah hadir bersama-sama dengan kita. Di situ Allah datang menolong kita. Sampai hari ini kita ada, maka kita tahu bahwa mujizat Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah tetap memelihara kita,
Di tengah-tengah pergumulan masih ada yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Untuk itu bersyukurlah bahwa paling tidak kalau kita sadar tadinya kita sendiri, kita sudah punya keluarga, tadinya kita sendiri ya, kalaupun masih sendiri berarti itu masing-masing dengan pilihannya. Tetapi yang pasti keluarga juga bagian dari mujizat Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah mujizat yang terindah yang harus kita nikmati dan syukuri dari hari lepas hari. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama dengan 5 keluarga yang dari sektor pelayanan 4. Yang pertama keluarga Immanuel Ola, keluarga Yohanes Beli, keluarga Nimade Nurhayati Skaver, lalu keluarga James Aditya Tualaka, kemudian keluarga Markus Sai. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami percaya sungguh bahwa pagi hari ini Tuhan hadir dengan mujizat yang luar biasa. Ketika kami boleh bangun di pagi hari ini, ketika kami boleh menikmati hari-hari hidup, ketika kami berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, ketika kami harus bergumul tetapi di tengah gumul itu kami tahu mengucap syukur, maka itulah yang sesungguhnya, di mana kami boleh melihat secara nyata bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, kami juga ingin mendoakan keluarga-keluarga yang ada di sektor 5 keluarga yang ada di sektor pelayanan 4 ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga Immanuel Ola, berdoa bagi keluarga Yohanes Beli, berdoa bagi keluarga Nimade Nurhayati Skaver, kemudian berdoa bagi keluarga James Aditya Tualaka dan keluarga Markus Sai. Kelima keluarga ini ya Tuhan, Bapak kenal mereka dengan baik. Bapak tahu apa yang mereka gumuli. Bapak kenal setiap anggota keluarga, baik sebagai suami, baik sebagai istri, maupun sebagai anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan juga kami sungguh-sungguh ingin meyakinkan diri kami ya Tuhan, bahwa Tuhan ada dan hadir memelihara secara khusus kelima keluarga ini. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan mau hadir dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Bapak berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam mengawali hari baru ini. Berkati juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus pemerintah setempat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kota Denpasar, bahkan pemerintah provinsi, bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tidak mudah berada dalam pergumulan yang begitu berat yang menjadi pergumulan dunia saat ini. Tapi kami percaya sungguh bahwa kami punya Allah yang bisa memudahkan segalanya bagi kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan pagi hari ini hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang ada di jauh sana, mereka yang terpisah dari suami, dari istri, mereka harus menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal. Mereka juga harus memperhatikan anak-anak yang karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan mereka juga harus terpisah. Tapi kami percaya bahwa ada saatnya Tuhan mempersatukan kami sebagai keluarga Allah yang juga sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi hamba dan saudara kekasih hamba, baik tengah-tengah jemaat-Mu yang maupun yang ada di luar sana, sehingga lewat semuanya itu kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini berdoa secara khusus bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa bagi para pejuang COVID-19, mereka yang sebagai tenaga medis, baik perawat, dokter, maupun apapun yang digunakan ya Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, dan sertai, pulihkanlah mereka. Berkati juga ya Tuhan semua orang yang mengalami infeksi
COVID-19, mereka yang orang dalam pantauan maupun pasien dalam pantauan, mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri, Bapak berkati. Mereka yang terisolasi di rumah-rumah sakit, Bapak berkati dan pulihkan juga, sehingga dari sanalah ya Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh gereja Tuhan, baik di GPB maupun di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Pakailah gerejamu selalu menjadi alat di tangan kananmu ya Tuhan, sehingga lewat semuanya itu kami boleh meyakinkan jemaatmu untuk tetap memelihara iman dan percaya mereka, sehingga dalam banyak kesempatan mereka memiliki keberanian untuk menjalankan seluruh tugas tanggung jawabnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Awali kerja, usaha, dan seluruh aktivitas dan pergumulan jemaat-Mu di pagi hari ini. Lalu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.